Banyak orang yang ngerasa perselingkuhan itu tuh bukan kekerasan, Mbak. Karena Siapa tuh yang bilang? aku Kita cari ribut aja. Terus menurut dia apa? Kelembutan. iya, Bukan kekerasan. aku Of life anak-anak Indonesia secara umum itu nggak ada pendidikannya. ini tuh banyak banget orang bahkan di sekitar gue yang dia tuh pacaran dan dia berbagi sosial medianya. Password sosial medianya, password Gmail, password Instagram. Udah fix tuh daftarin pinjol kalau zaman sekarang. Fix. Ada pilihan menjadi perempuan itu yang melawan, memberontak akan sistem status quo yang selama ini tuh mengekang kita. Halo, balik lagi di Ngobrol Bareng Invit. Kita bikin paham. Intan Bedisa. Safa di sini. Kita tim komunikasi Invit balik lagi nih, kita mau yapping. Kali ini Betul. soal apa, Sap? Soal relationship goals. Ya, Kenapa sih kita ngebahas relationship goals, Kak? karena kemarin tuh seru banget sih, kita tiba-tiba ngobrol aja gitu kan. Dan obrolan kita tuh long story short sepakat kalau pencegahan kekerasan terhadap perempuan itu bisa dimulai dari keluarga sebetulnya. Sebenarnya kayak pencegahan kekerasan terhadap perempuan itu bisa dimulai dari lingkaran terkecil dalam hidup kita gitu. Misalnya keluarga, Bener. terus relasi pacaran, Ember. atau relasi suami dan istri yang mana relasinya itu semua relasi privat gitu. Ember. Nah, jadi kan sebenarnya kayak pola parenting itu jadi bisa mempengaruhi gitu ya, Iya. gimana seorang anak tuh punya nilai-nilai untuk membela dirinya, ya kan, untuk tahu nih haknya gitu ya. Kalau misalnya gue di over possessive tuh berarti hak gue terlanggar gak tuh kan, itu biasanya juga datang dari nilai gitu kan. Tapi yang menariknya lagi adalah kasus kekerasan terhadap perempuan itu justru banyak yang terjadi di dalam lingkaran privat itu. Nah itu dia, jadi sebenarnya ini dua mata sisi yang berbeda ya. Iya. Kalau kemudian dari lingkungan privat itu menghadirkan pola-pola kekerasan, maka mungkin nanti generation to come-nya ya akhirnya akan mengulang pola yang sama gitu. Iya, So ini penting banget untuk kita bahas, pas banget momentumnya itu di 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan, dan kita mau ngebahas ini dari POV seorang perempuan, seorang ibu, dan juga seorang istri. Yes. Sama kawan kita Betul. yang akan duduk di kursi kuning ini. Siapakah itu? Kita tungguin. Pas. Nah, itu dia. Bel. Oke, belnya Datang nih kawan kita nih. berbunyi. Ayo kita sapa dulu. Kita sapa Apakah paket atau teman kita? teman kita. Gokil entrance. Assalamualaikum dong. Waalaikumsalam. Sesuai branding ya. Iya, Feminis hijab. Muslimah. Ya. Ya. Masuk. Cipiki dulu kali kita. Bener-bener ini pintu. Tadi gue masuk, make sure dulu paket apa lu. Iya. Ternyata lu bener. Soalnya Kalis Mardiasi. Mahal nih, mahal transportnya dari Jogja. dari Jogja kita Ke pasar terbangin. Minggu. Ah, Wah, padahal sekarang terbangin. masih hari Selasa. Nyampe dia ke pasar. udah nyampe dia di pasar Minggu. Kapan Kak nyampe Jakarta Kak? Sudah tadi malam. Oh tadi malam banget demi Invit. Demi. Gila spesial banget Invit. Gokil. Oke, Kak Kalis. Jadi sebenarnya gini Kak, belakangan ini tuh ya lagi banyak tren di sosmed itu soal married is scary. Iya, tahun lalu rame Iya, banget. Itu rame banget. Ini sambil gue Oh tuangin iya, nih. ini mau kopi. sambil ada makanan, minuman. Anggap aja kayak rumah sendiri. Siap. Oke, jadi tuh tahun lalu tuh rame banget kan married is scary. Yang mana di konten sosial media terutama di TikTok itu tuh rame banget soal kasus perselingkuhan. Kasus perselingkuhan, kasus kekerasan. Yang itu juga sebenarnya bikin kita tuh jadi skeptis gitu. Jadi takut, jadi ragu untuk emang menikah itu semenakutkan itu ya. Tapi before we talk about marriage gitu ya. Kenyataannya juga masih banyak ya Kak, kalau misalnya kekerasan terhadap perempuan itu terjadi di relasi pacaran, relasi keluarga dan segala macam. Nah, kalau menurut lu sendiri gimana Kak? Betul, iya karena sekarang kita terpapar informasi setiap hari dan gak cuma dari media mainstream,
jadinya berita-berita yang sangat beragam itu kita konsumsi tiap hari. Dulu kan misalnya kita baca berita yang diberitain Kompas, Tempo, Ember. segala macem. Nah sekarang kan korban kekerasan juga bisa nge-spill lewat TikTok, Iya. lewat Instagram, lewat Twitter yang tiba-tiba bikin threads digebukin mantan gitu ya, terus gimana-gimana. Jadi kayak tiap hari tuh ada aja gitu. Nah tapi kan itu umum. Tapi menurut lo pribadi, is marriage scary? Bahkan ya tanpa hal-hal kekerasan mental psikologis atau hal-hal kekerasan fisik yang digebukin, marriage itu emang scary. Scary. Oh, menurut gua punya term Enggak, lebih. lu udah kawin belum? Belum. Belum, jadi Iya, kita sebelum. menakut-nakuti dia biar scary. Iya. Maksudnya kan gue 6 tahun, gue married 6 tahun. Lu berapa tahun? tahun, Bet? 6 tahun. Iya, gue 6 tahun dari Anjir, selama itu 2019. Duluan dia nih Kak, gue baru 3. Oh, baru 3. Baru tiga, Nah, setengah. gue udah lewat life krisisnya married 5 tahun pertama. wah, Nah, iya lu masih bener. krisis 5 tahun pertama. Iya bener. Tapi ntar dulu, gua punya, nah kalau lu tadi nakut-nakutin ya, kalau gue punya term yang lebih taktis. Marriage itu butuh skill. Bener. Iya kan? Jadi Iya. dalam hal Skill, banyak hal. Itu yang gue rasain kayak 5 tahun pertama itu memang bener-bener kita harus adaptif banget gitu. Memakai banyak keterampilan untuk membuat pernikahan itu lebih stabil, gelombangnya itu nggak terlalu wush gitu loh. Jadi kalau sekarang ya tetap ada gitu gelombang-gelombang gitu tuh, tapi yang cenderung cik gitu. Jadi menurut lu marriage is scary dan emang butuh skill ya? Betul. Iya bener. skillnya tuh apa aja sih yang perlu kita perhatiin sebenarnya? Kayak Banyak banget. maksud gue tuh kadang tuh ya di generasi gue Gen Z ini itu tuh kadang mengglorifikasi pernikahan, Kak. Jadi tuh kadang pernikahan itu sebagai sebuah achievement gitu loh. Yang mana gue sendiri sampai bingung kayak orang ini menikah apakah karena memang mereka ingin menikah atau karena tuntutan sosial yang mengharuskan mereka menikah. Dan itu gue ngelihat terutama di teman-teman perempuan ya. Jadi kayak ngerasa pernikahan ini mereka tuh ngelakuin pernikahan karena tuntutan sosial yang mengharuskan mereka menikah gitu. Nah, sebenarnya apa aja sih yang perlu kita perhatiin gitu loh, maksud gue yang apa yang perlu kita aware sebelum kita menikah gitu. Banyak ya, jadi kayak even kita udah ngobrol banyak aja sebelum menikah dan menyiapkan banyak hal, itu banyak hal yang berubah gitu. Misal udah ngomongin soal ekonomi nih, persiapannya gimana, nanti kalau kita menikah gimana. Tapi kenyataannya gitu ya, suami aku itu resign di kita tahun kedua apa ketiga pernikahan gitu. Itu kan sesuatu yang nggak pernah kita persiapkan dong gitu. Tiba-tiba dia ngerasa situasi di perusahaannya berubah dan dia udah nggak bisa adaptasi lagi di dalam perusahaannya, terus dia izin, aku resign aja deh, aku mau jadi insan mandiri gitu ya, bekerja di Manusia merdeka iya, gitu ya. kan kaget banget ya, aku bilang bisa nggak resignnya ditunda dulu gitu ya, terus dia izin lagi, bisa nggak ditunda dulu, sampai kemudian dia udah setahun lebih izin mulu, terus dia bilang kali ini aku tetap mau resign tanpa izin kamu atau dengan izin kamu, kayak gitu. Terus misalnya di tahun kedua pernikahan tiba-tiba bapakku stroke, itu kan sesuatu yang nggak kita pikirkan, maksudnya nggak kita rencanakan dong gitu. Mungkin kita merencanakan banyak hal, kayak kita udah punya duit nih gitu, kita udah punya pengetahuan nih, udah punya pekerjaan yang mantap nih, tapi apakah aku berencana bapakku stroke? Kagak. Gitu. Dan itu tiba-tiba butuh skill mitigasi krisis yang beneran semitigatif itu gitu. Dan itu emang salah satu scary partnya ya dari pernikahan, yaitu perubahan dinamis yang terjadi along the way kan sebetulnya, yang sebelumnya tuh nggak pernah kita duga atau kita imajinasikan Jadi sebelumnya. ada tantangan internalnya gitu Benar. ya, yang tadi kasus gue misalnya pasangan tiba-tiba minta resign gitu, atau di versi akunya kenapa gitu, misalnya aku mempelajari ilmu apa terus aku jadi aneh gitu ketika dalam pernikahan. Terus ada yang eksternalnya tadi, misalnya tiba-tiba baku stroke, atau ada saudara yang nyolong duit gitu gede banget dan itu berimbas pada kondisi di dalam rumah tangga. Itu Iya, kan bener. sesuatu yang nggak kita persiapkan. Dan manusiawi
kalau kita kemudian jadi judgmental, misalnya contohnya ya, gimana sih keluarga kamu, gitu kan? Kok keluarga kamu kayak gitu? Ya kita juga nggak bisa nyalain orang untuk tidak berpikir seperti itu kan. Kalau misalnya ada kejadian kayak gitu. Tapi di satu sisi kita juga manusia yang kayak, kok lu jadi mikir jelek tentang keluarga gue gitu. Itu kan hal-hal yang kemudian membuat makanya kita perlu skill untuk gimana nih biar kita tuh bisa nggak jadi ribut nih perkara orang lain yang melakukan sesuatu kan gitu. Itu salah satu scary partnya. Nah tapi kalau misalnya in general gitu ya, ini kita jadi kayak ini ya konseling pernikahan gitu ya. Belum lu nikah gitu. Masalahnya lu nanya-nanya gini akan apa bagaimana? Lebih ke belum ada calonnya sih. Nah, ini bukan konseling, ini buat bikin lu realistis aja. Nah, tapi Mbak dan Kak Ibet, yang menarik adalah jadi tuh di konten sosmed itu selain Married is Scary yang rame, itu adalah banyak juga konten-konten relationship goals yang mana jadi kayak ada kadang tuh kita ngelihat gitu konten-konten di mana orang-orang tuh sangat apa ya mengumbar relationshipnya mereka gitu, which is okay gitu, nggak masalah gitu. Kalau misalnya memang faktanya ya memang relationship yang lu jalanin itu emang sehat, real sehat gitu. Tapi kenyataannya justru banyak orang-orang yang kayak bikin kontennya relationshipnya oke, romantis, Tiba-tiba taunya ada badai, terus netizen tidak terima. Padahal netizen sendiri yang mewujudkan imajinasi di dalam kepala mereka. iya, tiba-tiba jeder cerai gitu kan repot. Lu begitu. nyindir siapa nih Aduh. sebenarnya? Nah, banyak banget. Makanya jangan Banyak kebanyakan banget. lihat Pinterest sudah. Nih, Banyak banget. berarti gitu. sebenarnya kalau misalnya kita kan soalnya sempat sepakat ya, hubungan privat itu bisa it's either menyuburkan atau mencegah kekerasan terhadap perempuan. Nih kita perspektifnya sebenarnya bukan kemudian kita mau meminggirkan laki-laki ya gitu. Tapi karena memang lagi momentumnya juga kekerasan terhadap perempuan, dan maka kita mau memberikan highlight itu untuk para perempuan. Dan memang secara data statistik perempuan yang paling banyak mendapatkan kekerasan, yang menjadi korban dalam hal ini gitu ya, hubungan domestik maupun pekerjaan dan lain sebagainya. So sekali lagi ini bukan untuk meminggirkan perempuan. Nah tapi artinya di lingkungan privat itu menurut lo kayak perceraian gitu ya, itu perselingkuhan deh, itu juga bagian dari kekerasan terhadap perempuan nggak menurut lo? Iyalah, perselingkuhan tuh jenis kekerasannya berlapis kan. Di saat dia mulai berbohong kepada pasangan, itu udah kekerasan mental atau kekerasan psikis karena dia menyembunyikan informasi, dia mengisolasi informasi biar pasangannya nggak tahu gitu. Terus di dalam perselingkuhan itu pasti ada elemen kekerasan ekonominya. Jadi ketika lu pakai uang yang harusnya itu uang keluarga, tapi lu buat booking sesuatu gitu ya di daerah lain, atau buat beliin apartemen buat orang lain gitu, padahal itu jatah dana pendidikan anak. Nah itu kan udah kekerasan ekonomi gitu. Nah tapi ada juga orang yang bercerai gitu misalnya ya, itu not necessarily because of perselingkuhan. Bisa jadi misalnya ya mereka memang udah nggak sejalan nih secara visi misi gitu. Tapi kemudian memang ada korbannya, kalau misalnya punya anak ya mau nggak mau pasti anak kena dampak gitu kan. Nah lu memandang perceraian yang seperti itu tuh gimana? Sebenarnya itu hak ya, masing-masing pasangan mungkin punya exit yang berbeda gitu. Ada pasangan-pasangan yang memilih untuk mempertahankan dengan cara mereka rehabilitasi bareng-bareng dengan cara yang sehat gitu. Dalam artian emang perempuan sama lakinya gitu ya udah berkomitmen, oke, kita perbaiki, kita jalan lagi semua mulai dari awal, kata kuncinya gitu. Kita mulai lagi dari awal, tapi memang ada yang memilih kayaknya udah nggak bisa gitu, karena mungkin juga faktor pertimbangannya banyak gitu kan. Nah biasanya kalau di kasus-kasus yang memilih untuk berpisah itu memang adalah biasanya korban-korban yang secara sumber daya dia emang udah nggak bergantung ke pasangan gitu. Tapi kalau yang dia masih bergantung ke pasangan secara sumber daya, dia mencari suaka di situ dan juga mencari suaka emosional dia di situ ke pasangan, itu biasanya dia kayak ya udah gitu. Bahkan ada yang
disakiti lagi pun dia tetap mencari Bertahan. suakanya ke pasangannya itu. Nah, ini itu. tuh jadi menarik ya Kak. Berarti kan yang dimaksud Mbak Kalis itu ada attachment ya. Attachment karena kebergantungan seorang istri kepada suami, akhirnya mereka sulit untuk bercerai, untuk memilih berpisah, dan itu kan juga jadi salah satu Makanya ada berita viral yang Iya. guru-guru diangkat P3K gugat cerai karena dia udah punya gaji sendiri. Betul, benar-benar. Nah, itu yang sebenarnya jadi permasalahan dan salah satu faktor yang membuat korban itu susah untuk lepas dari pelaku karena ada attachment-nya itu kan ya Mbak ya. Nah, tapi sebenarnya yang jadi menarik juga adalah banyak orang yang ngerasa perselingkuhan itu tuh bukan kekerasan Mbak. Karena Siapa tuh yang bilang? aku Kita cari ribut aja. Terus menurut dia apa? Kelembutan. iya, Bukan kekerasan. aku tuh beberapa kali berdebat itu soal kayak aku bilang kalau perselingkuhan itu bagian dari kekerasan. Kekerasan di dalam pacaran ataupun kekerasan di dalam keluarga gitu. Tapi mereka bilang enggak kok, unsur kekerasannya di mana gitu dan segala macam. Padahal yang tadi Mbak Kalis bilang kalau misalnya itu masuk ke dalam kekerasan psikologis, kekerasan ekonomi, dan itu akan ngerembet kekerasan fisik juga kan ya. Betul. Karena itu pasti Karena setelah otomatis cekcok gitu. itu masuknya ke kekerasan fisik. Mungkin simply si temen lo itu berpikir kekerasan di konsep kepala dia adalah kekerasan fisik. Nggak, maksudnya dia nggak ada di sisi korban ya. Sebetulnya korban perselingkuhan itu banyak yang pasti dia alami gitu ya. Emosi yang keluar dari orang yang diselingkuhi itu pasti banyak ya. Dia ngerasa worthless gitu karena kayak gue juga ngebayangin gitu. Misalnya laki gue suatu saat selingkuh, gue dikasih pertanyaan gitu. Gue gimana respons emosi gue yang kalau lu ini ada pertanyaan nih Bet. Kalau laki lu gitu ya, nauzubillah gitu ya selingkuh. Emosi yang keluar dari lu apa? Marah. Ya, Kalau gue nanya gini, why her gitu. Kalau gue ya, kayak why Jadi her. membandingkan ya emosi. Gue memang nggak cakep sih gitu ya. Abis punya anak emang jadi bebret banget nih gitu ya. Tapi why her gitu. Kalau gue ya, itu artinya ada perasaan cemburu, perasaan ngerasa emang gue lebih tersaingi. nggak kompetitif ya dibanding dengan pasangan baru yang ya lu selingkuh gitu. Kalau gue sih jangankan diselingkuhin ya, nggak diselingkuhin aja, nggak dicolek dikit, gue langsung kayak aku udah nggak seksi lagi ya. Emang Oh, lu cranky. betina gatel aja ya lu ya. Kenapa gitu? Udah nggak menarik di mata kamu, apalagi dia selingkuh. Nah, beres. Dia uring-uringan Kak, nanti Kak. Gila Dua-duanya validasi ya. Uring-uringan. Oke. Itu ya tadi ya, yang tadi udah kita bahas juga, bentuk-bentuk kekerasan di dalam hubungan privat itu ada banyak ya, Mbak ya. Ternyata Iya. ada kekerasan Kekeras psikologis verbal, psikis, ekonomi, fisik. Oke. dan itu akan merembet juga ke kekerasan seksual. Maksudnya kayak mereka Kekerasan akan, seksual include biasanya kalau dalam pernikahan di dalam kekerasan fisik. Ini lu kan juga ibu ya. Gimana lo sama laki lo Agus kemudian menghadirkan hubungan privat yang memberikan nilai anti kekerasan terhadap anak lo, dan anak lo tuh harapannya mungkin bisa absorb bahwa oh gue nggak bisa diginiin karena itu sebenarnya part of kekerasan gitu kan. Ada orang yang tidak bisa memilah ya, bahwa sebenarnya lo tuh lagi jadi korban gitu. Nah, bisa jadi kan karena nilainya mungkin kurang ya, dia Mungkin nggak ini dapat. Karena ini sih, karena gue sama Agus kan sebenarnya sama-sama orang yang mungkin dulu korban bullying gara-gara kita itu nggak cakep sesuai standar industri gitu ya. Oh, oke. Ya, bahasa kasarnya adalah gue jelek, Agus jelek gitu kan. Nah, jadi kita tuh tahu banget rasa tidak setara in society karena appearance gitu. Mungkin kayak dari kecil gitu kayak memberikan banyak pengetahuan bahwa di dunia ini itu ada yang namanya keragaman gitu ya, dan keragaman tuh banyak banget kayak manusia tuh bentuknya banyak banget gitu. Kayak gue kan dari kecil, dari SD, dari SMP bahkan SMA gue masih ngerasa bahwa yang namanya perempuan yang ideal itu adalah yang bentuk badannya seperti itu, yang bentuk rambutnya seperti itu, warna kulitnya seperti itu gitu ya. Dan gue melewatkan belasan tahun dari masa kecil, masa remaja
itu hidup dengan rasa ketidakberhargaan diri hanya karena merasa penampilan tidak menarik. Dan Agus mungkin juga sama gitu. Jadi itu sih, dan itu kan sebenarnya gue melakukan society sih, melakukan kekerasan ke diri gue karena nggak memberikan gue pengetahuan yang cukup bahwa dunia ini beragam gitu. Dan gara-gara itu juga sebetulnya tuh kayak ketoksikan di masa sekolah itu banyak banget ya. Iya. Dulu tuh gue ngelihat teman-teman gue itu masih zaman SMP ya. Anak SMP yang cantik, teman-teman gue yang cantik banget itu tuh kencan atau dipacarin sama laki-laki dewasa yang usianya tuh jauh dari mereka. Dan dulu gue ngerasa bahwa kok gue nggak dipilih ya, sedangkan teman-teman yang cantik itu tuh dipilih sama laki-laki dewasa. Yang dewasa itu. Ada nggak di pergaulan kampung lo dulu? Ada. Jadi kayak lo ada kan? Ada. Dan tapi sekarang kita tahu bahwa itu tuh child grooming. Iya. Setelah 20 tahun berlalu kita menjadi tua sekarang, kita baru tahu bahwa itu tuh child grooming gitu. Bahwa sebetulnya anak-anak perempuan usia anak itu nggak boleh dipacarin sama laki-laki dewasa karena pasti rentan banget kekerasannya, manipulatif gitu Emang ya. sedewasa apa waktu itu cerita lo? Biasanya ini gak sih kayak kita SMA terus Enggak, SMP laki-lakinya kuliah. laki-lakinya sudah berseragam, terus pakai Oh. motor sport, Enggak sih gue. terus reng di depan SMP, din gitu. Terus temen gue yang cakep-cakep, dah gitu. Iya lagi. Gitu terus kayak, oh gitu ya, kayak tujuan hidup sebagai perempuan tuh dipilih nih cowok-cowok maskulin berseragam dan kayaknya punya duit itu, terus ditenteng-tenteng sebagai pacar gitu. Oke. Gitu. Nah, gue nggak mau sebetulnya, kayak ternyata itu salah gitu. Iya. Tapi saat itu kan lu tidak sadar bahwa itu saat salah itu kan? tidak sadar. Dan justru tidak tahu. lo Iya. agak ngarep dipilih. Iya. Karena berarti kan Karena kan Bareng ya patriarki mengajarkan Iya. perempuan yang berharga itu adalah yang dipilih laki-laki. dan Gitu. lu mungkin di keluarga juga tidak mendapatkan arahan atau Betul. apa bimbingan bahwa Betul, tidak ada pendidikan dalam keluarga. Iya. Bapak gue miskin, kerja 24 jam buat bisa beli beras. bahwa itu tuh bukan tujuan hidup lu Betul, harusnya. betul. Jadi itu nggak penting tuh yang Betul. kayak gitu. Dan itu akhirnya Jadi love menurunkan- life anak-anak Indonesia secara umum itu nggak ada pendidikannya. Ya jadi pada dasarnya apa yang kemudian menjadi nilai di dalam diri lo itu yang mengalir di sekitar lo aja tuh. Betul. Tanpa ada pendidikan seksual atau Betul. kecintaan. Nah, oke. Dan pas gue agak gede dikit gitu ya, sebenarnya pas SMA gitu ada satu temen gue yang cantik, dia tuh nangis-nangis terus bercerita bahwa kalau udah gue analisis zaman sekarang tuh sebetulnya adalah hubungan yang penuh kekerasan gitu, kayak dengan pacar-pacarnya yang ganteng. Minum dulu. minum dulu. minum dulu. Jangan emosi, udah. Di zaman Tenang. zaman SMP SMA itu gitu. Tapi gue dulu juga nggak bisa mengarahkan kayak oh iya ya gitu ya gitu doang. Berarti gitu. intinya kalau lo tarik ke konteks rumah tangga lo sekarang, lo berupaya untuk memberikan edukasi itu untuk anak lo. Ya, gue berupaya untuk sebetulnya setiap manusia itu nggak berhak untuk mendapatkan kekerasan dan gue tahu ya bahwa luka karena kekerasan itu pulihnya itu luar biasa gitu. Butuh waktu gitu. Padahal di waktu-waktu lu untuk sintas gitu ya, untuk menyintas pulih dari luka itu sebenarnya lu bisa belajar banyak hal, lu bisa pergi ke banyak tempat, lu bisa explore skill yang banyak gitu, yang nggak melewatkan waktu-waktu lo. Gue kan juga kayak misalnya melewatkan banyak waktu gue hanya untuk mencari makna gitu ya, misalnya sendirian karena nggak ada yang membimbing gitu. Ada tahun-tahun gue nangis-nangis doang gitu karena nggak memahami kenapa sesakit ini ya gitu ya dalam hubungan yang complicated gitu. Nah kalau misalnya gue sebagai orang tua itu memberikan pengetahuan ke anak gitu, jadi temen, terus ngasih tahu hal-hal yang seharusnya tuh bisa dilewatin dengan smooth, kan dia nggak perlu semenderita itu hanya karena pengalaman-pengalaman love life yang tanpa guidance itu. Tapi sebenarnya Kak, Mbak Kalis, ada hal yang kita juga nggak tahu. Sebenarnya kalau hubungan toksik yang mengarah pada kekerasan, itu tanda-tandanya apa sih? Maksud gue tuh kayak gue sendiri mengalami apa yang lo alami gitu ya, kayak gue ngelihat teman-teman gue di child grooming, gue ngelihat teman-teman gue juga dapat kekerasan. Itu bahkan ketika gue dari SMP dan SMA, gue udah ngelihat teman gue di child grooming tuh di SMP, terus
temen gue mendapat kekerasan dalam pacaran itu SMA. Tapi masalahnya temen gue sendiri pun, bahkan gue pun juga nggak tahu sebenarnya hubungan yang udah toksik dan itu akan mengarah kepada kekerasan itu tanda-tandanya gimana? Tanda-tandanya gampang ditandain karena bentuk tindakan kekerasan tuh selalu ancaman, selalu paksaan, selalu serangan gitu. Jadi Dan kalau satu lagi. udah ngancem, memaksakan kehendak, menyerang gitu. Sama satu lagi. apa? Manipulasi. Manipulasi. Nah, itu. Terus ada efeknya yang bikin kita menderita tadi, baik secara mental maupun secara ekonomi maupun secara fisik gitu. Ya udah fix itu kekerasan gitu. Dan masalahnya seringkali itu dibungkus tadi manipulasi itu terakhir ya. Jadi bahwa dia memaksakan kehendak, bahwa kemudian dia melakukan kekerasan dan lain sebagainya. Kita tuh atau korban tuh biasanya kayak nurut karena dibungkus dengan manipulasi kata-kata misalnya ya. Bahwa ya kan kamu misalnya seringnya perempuan lagi-lagi ya. Kan kamu pacarku, cewekku, berarti ya kamu ini dong. Betul. Itu Jadi kan gini, kamu nggak yakin ya kalau aku ingin kamu kayak gitu tuh demi kebaikan kamu. Gitu. Keywordnya tuh adalah dia ngomong demi kebaikan kamu. Aku tuh nggak suka kamu nongkrong di sana itu demi kebaikan kamu gitu. Nah, itu berkaitan soal itu. Ini tuh banyak banget orang bahkan di sekitar gue yang dia tuh pacaran dan dia berbagi sosial medianya. Password sosial medianya, password Gmail, password Instagram. Udah fix tuh didaftarin pinjol kalau zaman sekarang. Terus gue tuh dari dulu gue dari dulu pacaran gue nggak pernah berbagi password itu dan gue selalu ditanyain sama temen gue kayak bahkan mantan gue juga kayak mempertanyakan gitu kenapa kita nggak pernah berbagi password dan segala macam dan gue nggak pernah mau. Nah sebenarnya kalau kayak gitu tuh gimana sih Kak? Ya, Mbak. Kalau gue sih jangankan berbagi password, berbagi kulit ayam KFC aja gue kagak sama pacar gue. Pelit emang. Aja lu emang. Tapi itu lebih berharga sih kulit ayam mah. Gila lu kulit Itu ayam ada goreng gue. ada dua perspektif lihat ini. Kalau pacaran itu hukumnya haram gitu. Kalau Udah pacaran hukumnya haram lu berbagi password. sharing segala password, data pribadi segala macam. Itu ciri kedua nih berarti nih ya. Itu haram. Itu gitu. salah satu ciri berarti hubungan yang toksik. Iya. Nah, di dalam pernikahan itu ada dua perspektif. Perspektif yang pertama adalah boleh gitu ya sharing-sharing segala password, data pribadi, PIN segala macam karena pernikahan itu memang ada aspek legalnya. Jadi ketika kita mengikatkan diri dalam lembaga pernikahan sebetulnya sudah ada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang menaungi kita dan memberikan hak dan kewajiban. Udah direvisi Cinta. Bagi direvisi yang batas umur. Iya batas umur aja. Nah, itu aja yang direvisi yang lain yang belum ada tuh. Jadi ketika lu di depan penghulu salim-salim itu sebetulnya ada gunanya kan gitu. Lu dicatatkan di KUA gitu ya di negara gitu. Jadi kalau misalnya karena lu berbagi sharing pribadi ternyata suami lu atau istrinya ternyata berbuat hal-hal yang negatif, itu tuh ada pelindungnya gitu. Sebenarnya kan bisa dilaporin karena kita juga punya undang-undang PKDRT gitu kan. Tapi ada perspektif juga, misalnya yang nggak berbagi. Gue kategori yang nggak berbagi. Gue nggak tahu rekening suami gue ada berapa. Sama, gue juga. Nggak tahu sama sekali. Sama gue juga nggak tahu rekening suami gue. Masalahnya suaminya juga nggak tahu siapa. Suaminya nggak tahu. Rekeningnya apa lagi? Tolong dong. Enggak. Lu nemu di mana nih staff baru? Lebih kecocokan jadi stand up ya. Nah, terus jadi kan ada yang kalau dalam pernikahan ada yang apa sih mazhab berbagi dan ada yang mazhab enggak tidak berbagi. Nah, tapi sebenarnya hal kayak gitu tuh lebih ke highlightnya lebih ke nggak usah dibagi gitu ya. Nggak tahu. Highlightnya lebih ke kesepakatan. Kesepakatan. Karena Nyamannya di mana gitu. Yang membuat hubungan Anda basisnya trust itu di mana gitu kan. Jadi kan dia basisnya kepercayaan gitu, trust gitu kan. Kalau aku dan suami karena kayaknya kita tuh justru nggak punya trust atau kepercayaan kalau suka nyolek-nyolek HP satu sama lain gitu loh. Karena
kita tuh emang habitnya tuh kepo gitu. Jadi untuk membuktikan trust justru kita menyepakati untuk nggak kepo satu sama lain gitu. Tapi ada pasangan-pasangan lain yang dia merasa lebih trust, lebih percaya kalau ngecek satu sama lain gitu misalnya. Jadi highlightnya sebenarnya adalah bagaimana kemudian pasangan itu bisa menyepakati satu hal dan itu kuncinya adalah saling Saling kan. iya, harus disepakati. Karena gini Lis, gua sering kali mendapati rumah tangga ya. Jadi ini kita udah nggak ngomongin pacaran. Rumah tangga yang kemudian istrinya misalnya nggak boleh kemana-mana atau sekalinya pergi itu waduh jadwalnya strict banget. Dan bahkan nih pergi sama ibunya aja itu dia bisa kayak di apa namanya dijutekin yang nggak enak gitu ya. Kalau misalnya melebihi dari jam yang seharusnya, misalnya kayak gitu. Bagi sebagian orang itu kan juga nggak patut ya. Ya, gue punya jawaban soal ini. Nah gitu, bagi sebagian orang itu nggak patut. Dan mungkin akhirnya istrinya merasa tidak bahagia apa segala macam. Mungkin ada part kekerasan sedikit gitu ya. Ini kan kalau itu spektrum gitu ya, kekerasan kan lagi-lagi nggak cuma fisik ya, psikologis juga. Mungkin kalau itu soal kekerasan psikologis itu terjadi di situ, misalnya gitu ya. Tapi kalau kemudian gue melihatnya adalah bagaimana kemudian saat lo akan menjalani pernikahan itu, kan lo tahu ya karakter laki lo gitu tuh kayak gimana gitu. Kalau kemudian si perempuan itu sudah tahu nih lakinya emang ada bakal cikal si posesif banget nih, ngehe nih gitu kan gitu. Tapi gue tetap ayo. Itu tuh akhirnya gue jadi kayak yang tadinya ingin menyelamatkan gitu ya, berusaha menyelamatkan, gue mundur teratur. Karena lo dengan sadar mengetahui gitu ya pola laki lo begitu, tapi lo tetap gitu. Tapi beda yang kemudian ternyata berubah di tengah jalan ya, itu beda. Mungkin gue kalau ingin kemudian menyelamatkan, gue masih bisa lah masuk gitu. Nah itu gimana pandangan lo? Ya gue selalu bilang bahwa hal-hal yang kayak gitu itu cuma bisa diselamatkan kalau masih pacaran sih. Kalau udah nikah treatmentnya beda gitu, karena banyak aspek kan. Kalau lu udah masuk ke dalam lembaga pernikahan tadi yang dinaungi undang-undang itu, sebenarnya lu nggak cuma kawin sama pasangan, tapi juga ada unsur keluarga, ada masyarakat RT RW gitu, ada lingkungan kerja yang tiba-tiba jadi bagian dari diri lu juga gitu. Tapi misalnya lu nggak bisa bilang bahwa gimana kalau si istri itu juga bersepakat untuk dia di rumah gitu ya. Dia mau kok gitu dilarang-larang suaminya gitu ya. Nah, feminisme sebetulnya membantu kita untuk membongkar itu semua. Jadi apakah itu memang komitmen atau kesepakatan, atau apakah ketika mengambil komitmen atau kesepakatan sebetulnya perempuannya itu ada di level kesadaran semu atau ada di level false consciousness gitu ya, kesadaran yang salah, atau ada ketidaksetaraan ketika mengambil kesepakatan gitu. Jadi misal ketika dalam proses mengambil kesepakatan ternyata lakinya gini, lu tahu kan kalau nilai-nilai agama itu yang berhak mengambil keputusan tuh laki, jadi lu harus submit to me gitu. Nah itu kan berarti sedari awal udah subordinat posisi pengambilan keputusannya. Ketika perempuannya bilang yes, itu nggak bisa dibilang kesepakatan, karena proses dan hasil kesepakatannya sendiri itu udah nggak setara since beginning. Gitu. Nah itu menarik. Berarti bagaimana kemudian seorang perempuan nih itu bisa punya nilai itu, balik lagi ya soal bagaimana lo mendidik anak lo, karena kita berharap perempuan itu bisa mengetahui kapan haknya tuh sebenarnya dilanggar loh gitu. Gue juga jujur belum tahu caranya tapi sebenarnya kita tahu teorinya bahwa kita pengen ngajarin anak perempuan kita itu selalu belajar bertanya, ya nggak sih? Karena kita nggak diberikan kesempatan itu gitu. Misal kayak ketika kita memilih untuk disekolahkan orang tua di sini gitu, harusnya anak kita itu bertanya kayak, Bu kenapa aku sekolahnya di sini? Bu kenapa aku harus les bahasa ini? Gitu. Lebih ke kritis deh. Iya kayak berarti. Bu kenapa aku harus main ke temanku yang ini gitu. Kita kan nggak pernah belajar mempertanyakan semua hal kan. Kita kayak hidup kayak zombie aja gitu. Kayak misalnya teman kita rame-ramenya lagi nongkrongnya di sini, ya udah kita ikutan gitu. Disuruh orang tua begini, ya udah kita ikutan gitu. Tapi kan di masa dewasa sekarang kan kayak kita tuh baru mempertanyakan kayak
kenapa aku harus ikut organisasi itu? Kenapa aku harus vote itu atau itu gitu. Ketika udah dewasa. Tapi bisa nggak kita kayak ngajarin bener kebiasaan biar anak kita tuh selalu bertanya kayak loh kok aku dipegang gitu ya, emang harus ya aku dipegang gitu, kok aku dikatain jelek, emang itu betul atau salah gitu, kok aku dikatain bodoh di kelas, emang aku layak dikatakan kayak gitu gitu. Bagaimana lo dan Agus menghadirkan ekosistem bertanya dan kritis itu buat anak lo? Semoga sih, maksudnya kalau gue sama laki gue sekarang kan kayaknya emang kayak kucing sama anjing gitu ya, kayak Gimana tuh maksudnya tuh? yang rewel tuh bukan cuma gue ya, Agus juga rewel. Satu gonggong, satu ngeong tuh gimana tuh? Rame banget tuh Rame rumah banget, tuh kayaknya rame tuh. banget, cuma ngebahas apa tuh kayak debat gitu. Nah, jadi di iklim yang inklusif kayak gitu, I hope, I wish kayak anak gue tuh juga ngelihat kalau oh ternyata jadi orang yang mempertanyakan sesuatu atau punya jawaban gitu ketika lagi ngobrol itu nggak salah ya gitu. Bukan cuma ibuku yang punya pendapat, tapi bapakku juga sering mendiskusikan sesuatu kayak gitu. Tapi benar sih itu. Kalau menurut gua kayak yang anak itu kan belajar dari ngeliat ya Iya, kalau di ngeliat. rumah. Karena kan mereka belajar ngeliat dan mendengar gitu. Karena yang gua rasain di rumah gua, mamah gue dan papa gue tuh posisinya setara gitu loh Kak. Dua-duanya sama gitu. Jadi mereka punya peran yang sama di rumah dan mereka juga berbagi peran untuk mencari nafkah gitu. Jadi kayak nggak ada yang lebih dominan gitu. Malah kalau misalnya dominan tuh tergantung dalam konteks pembicaraan soal apa gitu. Nah itu yang karena gue ngelihat mama gue punya peran, punya posisi yang setara sama papa gue. Jadi yang itu yang ngebuat gue ngerasa kayak oh gue juga punya posisi yang setara di dalam masyarakat gitu. Kan gue anak cewek satu-satunya juga ya. Dan kebanyakan abang gue cowok semua kan. Tapi walaupun gue cewek satu-satunya dan gue hidup di dalam lingkungan yang semuanya kebanyakan laki-laki. Tapi karena mama gue memunculkan peran itu gitu loh. Nunjukin kalau posisi dia setara sama papa gue. Jadi gue juga ngerasa di rumah juga setara sama abang gue gitu. Dan gue di sekolah juga ngerasa kayak oh gue sama kok. Sama kayak laki-laki lainnya gitu. Gue punya posisi yang sama dengan manusia yang lain terlepas dari apapun gendernya gitu. Dan itu yang Gue nggak punya privilege itu, Bang. Nah, Gue nggak punya privilege kayak gitu. justru dulu gue masa mau kecil. tanya tadi, itu lu contoh baik ya, bahwa bagaimana kemudian nyokap bokap lu berhasil mengembangkan nilai itu kalau. Ya. Nah, justru Gue gue mau nanya, nggak punya privilege tuh gue. what's missing tuh di masa kecil lo sampai kemudian lo tuh harus mencari sendiri jati diri lo, akhirnya lu sampai Akhirnya jadi declare feminis. diri lu jadi feminis. Iya, Exactly. Gue ngelihat orang yang bener-bener declare menjadi feminis, there must be something deh dalam perjalanannya. Iya. Gitu ya, entah dia lahir dari hubungan yang toksik, kemudian dia jadi lebih bijaksana gitu ya, atau Emang tadi dari kecil masa kayak gue gitu ya. Lu ngeliat gimana cerita keluarga lu, gue. Lis? Ya karena ibu aku miskin banget, Bet. Jadi dia ya orang pesisir Pantura yang sangat miskin gitu ya. Kita bukan pewaris gitu. Mbah aku itu dulu cuma buruh masak di dapur Belanda yang kemudian berganti ke dapur Jepang. Pokoknya orang yang sangat miskin. Iya. Yang kakekku itu meninggal ketika ibuku kelas 3 SD. Nah, gara-gara kakekku meninggal, ibuku tuh lulus SD doang. Dia nggak boleh melanjutkan pendidikan karena bapaknya udah meninggal. Jadi dia kemudian menjadi pekerja usia anak, kemudian dia kawin usia anak. Ya, tentu saja perempuan miskin bertemu dengan laki-laki miskin lainnya dan mereka hidup seumur hidup dalam siklus kemiskinan gitu. Nah, zaman gue anak-anak dan remaja, gue tuh ngelihat ibu itu sebagai sosok yang nggak berdaya banget gitu. Kalau ada tukang nagih utang ke rumah, dia cuman bisa nangis. Kalau ada tukang nagih utang ke rumah, dia cuman bisa bilangin ya ibu lagi nggak ada di rumah gitu. Jadi kayak kalau misalnya gue punya kebutuhan sekolah gitu kan, gue minta bu ada ini gitu ya. Dia cuman muka kebingungan, tau nggak sih? Muka kebingungan yang karena nggak punya pengetahuan dan nggak berdaya karena nggak punya uang. Jadi kayak se-hopeless itu gitu ya. Dan I hate ekspresinya saat itu gitu, ekspresi orang clueless yang nggak bisa ngasih solusi ke anak gitu kan. Dan
ya kayak gue mempertanyakan banyak hal dan gue nggak mau jadi the kind of woman yang seperti ibu gue yang selalu indecisif, nggak bisa memutuskan keputusan by herself dan juga nggak bisa berdaya karena literally emang nggak punya apa-apa gitu. Nah di situ sih kayak, dan gue ngeliat kayak nangis mulu gitu. Oke. Nge dibentak-bentak sama tukang nagih utang nangis gitu kan. Ya gue kan nggak mau aspire that kind of life yang full of misery gitu kan. Jadi lu ya keluar dari gemas lu nih melihat proses itu semua. Nah di dalam Akhirnya- proses itu gue bertemu nih dengan buku-buku di perpustakaan, anjay. Buku-buku ini ya. iya, boleh hidayahnya itu lewat ilmu pengetahuan. Gue baca cerita tentang Kartini gitu kan. Ini kok keren banget ya gitu. Sama-sama nih gadis kecil dari Jawa, tapi dia bisa pikirannya tuh mempertanyakan banyak hal gitu ya. Dia bisa nulis, dia belajar bahasa, dia punya cita-cita, macem-macem lah gitu ya. Terus gue baca Nyai Ontosoro gitu ya. Wow, that's cool gitu ya. Terus kemudian dengan sastra-sastra dunia yang lain, yang kebetulan perjumpaan gue dengan feminisme tuh sebetulnya feminisme Arab gitu. Jadi lewat Nawal El Sadawi, lewat Fatimah Mernisi gitu. Yang isunya sebetulnya sama kan kayak kita, kayak mereka dijodohin gitu kan. Terus mereka korban KDRT segala macem gitu. Terus Marjan Satrapi kan lucu banget gitu ya. Terus that's cool to be kind of woman yang melawan, yang rebel gitu, yang ternyata perempuan itu nggak cuma jadi kayak ibu aku gitu, jadi ada pilihan menjadi perempuan itu yang melawan, memberontak akan sistem status quo yang selama ini tuh mengekang kita gitu. Menarik. Tapi first of all, lu outputnya jadi membaca ya? Ngebaca. Karena biasanya ya yang mengalami kehidupan seperti lo itu tidak tertarik dengan buku. Iya. Nah itu juga merasanya jawabannya itu takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Soalnya tuh bener, Ya kan? gue Ya belum kan? dapet jawabannya. Jadi gue tinggal di sebuah desa yang sangat, maksudnya karena nggak ada hidayah pengetahuan gitu ya. Kayak yang laki-lakinya menghamili itu dalam tanda kutip kan sebetulnya menjadi pelaku kekerasan seksual yang bikin anak tetangga hamil. Kayak gitu kan. Terus ya mereka nikah, kemudian mereka nikah usia anak, kemudian menjalani hidup yang miskin, kemudian mereka lempar-lemparan panci gitu. Habis pulang jualan es di depan halte nggak bawa duit, terus marah-marah sama istrinya segala macem gitu. Dan nggak ada buku gitu. Di rumah gue nggak ada buku, nggak ada rak buku gitu. Pertemuan gue dengan buku itu di luar rumah. Sekolah. Gitu. Dulu gue ikut remaja masjid. Nah di masjid kabupaten gue tuh ada perpustakaan yang buku-bukunya tuh disupport dari kakak kelas yang kuliah di luar kota. I see. Di Berarti situ. lu the chosen one bener ya? Alamiah lu tiba-tiba kayak manggil-manggil tuh buku. Iya, jadi setelah baca buku tuh kayak udah menganalisis sendiri, walaupun waktu itu belum bisa connecting the dots. Nah, ya, kamu jadi kayak stalker sayang, gak kayak pasangan yang mencintai aku. Dengerin tuh. Itu dia barusan iklan layanan undang-undang dapat. Nah, join collaboration to thrive to better together. Gitu. Ini tolong nanti di crop terus jadi FYP TikTok. To trip better. Together. Padahal salah kan tadi to better itu. To be better anjir. Memang kita butuh collective care itu loh.